Maaf Pak, saya mengganggu kegiatan Bapak dulu hari ini. Ada tugas saya dari pendidikan guru penggerak ini dalam pengambilan keputusan. Maaf Pak kalau Tidak mengganggu. Silakan. Oh iya Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak, mudah-mudahan Bapak bersedia. Insya Allah siap. Ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau berbicara masalah kasus tentu harus ada aturan atau hukum dulu. Jadi saya selalu memandang dua hal, yaitu dari moral dan secara hukum. Kalau berbicara hukum, maka tentunya kasus itu salah atau benar. Nah, tapi kalau berbicara moral, masih bisa kedua-duanya benar. Jadi kalau benar, maka itu dikatakan dilema etika. Ya. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi selama ini kami selalu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kemudian memperhatikan mana sebenarnya karena keduanya ini benar. Oleh karena itu kita harus bijak untuk memilih mana yang terbaik sehingga keputusan kami bisa diterima kedua belah pihak ataukah bisa menguntungkan kedua-duanya. Itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau kami menghadapi kasus atau persoalan, selalu kami tetapkan dulu apa masalahnya, kemudian siapa yang melakukan atau pelakunya, kemudian mengambil keputusan. Ya. Karena tanpa memahami persoalannya, kemudian apa penyebabnya, kemudian siapa yang terlibat, kita tidak bisa mengambil keputusan. Oleh karena itu kami juga tidak bekerja sendiri, kami selalu bekerja sama dengan teman atau rekan-rekan guru untuk memberikan masukan-masukan. Setelah dianalisa ini, maka tentunya ada keputusan atau kesimpulan yang bisa diambil yang betul-betul bisa menguntungkan pihak tersebut. Ya, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kami pertama-tama mengidentifikasi dulu dari segala sudut pandang, kemudian mengambil keputusan, karena sebenarnya kalau dilema etika ini hal yang benar, kedua-duanya benar. Namun barangkali kedua belah pihak ini belum memahami. Ya, misalnya saja contoh untuk mengambil keputusan ini, misalnya ada guru yang datang melapor, Pak mau upacara dulu. Yang satu mengatakan tidak, lebih baik kerja bakti dulu. Kedua-duanya ini benar, mau upacara atau kerja bakti dulu, keduanya bisa benar. Cuma kita harus memberikan pemahaman mana yang didulukan supaya keduanya merasa puas. Jadi tentunya kita ambil keputusan bahwa upacara dulu supaya ketika selesai upacara sudah bisa kerja bakti. Ya, itu. Jangan kerja bakti dulu baru upacara karena akan terganggu. Oh, ya, makasih, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, inilah yang karena itu kembali lagi ke dilema etika itu kedua hal yang keduanya benar. Jadi makanya kami senantiasa juga meminta pandangan dari teman-teman guru supaya kami tidak salah memilih keputusan. Ya, jadi tentunya
dalam hal ini kami menganalisa baik-baik, kemudian mengambil keputusan supaya keputusan ini menguntungkan orang banyak, jadi tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Jadi tergantung dari kasus itu. Kalau kasus itu agak ringan-ringan, maka bisa saja penyelesaiannya pada saat itu di tempat itu. Tapi kalau kasus itu agak berat, maka kita mengambil langkah-langkah seperti yang tadi Abang Kami nomor 3, itu harus dianalisa dulu, mulai daripada penyebabnya apa, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita ambil keputusan. Jadi mungkin mengambil ada waktu-waktu tertentu kita buatkan untuk menyelesaikan persoalan ini, apakah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan sebagainya. Ya, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali. Kalau yang membantu kami boleh dikatakan semua yang stakeholder yang ada di sekolah kita ini, mulai dari wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, bahkan sampai kepada siswa, kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan dilema etika ini, bahkan sampai komite kalau memang diperlukan itu. Saya kira. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Alhamdulillah, setelah kita menghadapi berbagai kasus atau persoalan yang khususnya dilema etika ini, maka itulah yang membuat wawasan kami lebih lebih banyak, kemudian membuat kami lebih dewasa di dalam mengambil kebijakan. Jadi dengan adanya tantangan atau persoalan ini, maka kami bisa lebih bijak di dalam hal mengambil keputusan. Terima kasih. Alhamdulillah, hanya ini pertanyaan saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf saya pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.